Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata ala khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawa bihi as-salafu sholeh, nawaina ma ahadha bihi ilmullahi ta'ala min sholihin niyat. Amma ba'du, ibu-ibu dalamang sadayana. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa'lamu wa qala musannifu wa'lamu ma'asyiral ikhwan faqqahanallahu wa iyyakum fid dini wa alhamana rusydana wa a'adzana min syarri anfusina. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang bab ilmu anu seueurnya ya, terus baraha pertemuan. Ayeuna urang ngalih ka pembahas salajengna nyaeta perkawis mabhasus salat, pembahasan perkawis salat. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, lalu ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku. Faqqahanallah, semoga Allah memberikan kita pemahaman, wa iyyakum dan pada kalian fiddin dalam urusan agama. Amin. Ya doa ti Habib Abdullah Haddad. Eta kebiasaan para ulama terdahulu, begitu juga para orang-orang terdahulu. Kalau mau ngasih materi, mau ngajarin, ngadoa heula. Bade nasehatan ngadoa heula. Kunaha kusabab yakin da hidayah sareng taufik sanes ti cariosan urang. Sanes ti sebab wurukan urang. Sanes ti kusabab nasihat dari kita, bukan. Hidayah sama taufik bukan sebab kita ngajarin, bukan sebab kita yang ngasih nasihat, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu minta banyak-banyak sama Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bukan kita yang penyebab hidayah orang. Makanya minta sama Allah. Semoga Allah, kata Habib Haddad, doain kita semua nih, doa dari seorang aulia, seorang ulama sholihin. Beliau berdoakan kita semua agar kita faham sama ilmu agama dengan pemahaman yang baik. Amin. Wa alhamana rusyidana, dan semoga Allah mengilhamkan pada kita semua petunjuk kita, bimbingannya, biar kita nggak bingung di dunia ini, bingung ya. Minta ilham dari Allah. Jadi orang yang mantap dalam menempuh kebaikan. Wa a'adzana min syarri anfusina, dan semoga Allah lindungi kita semua dari kejahatan diri kita sendiri. Nah, ini ya. Ibu-ibunya kagorengan diri orang nyalira teh eta langkung bahaya tibatan kejahatan setan ya. Jadi kejahatan diri kita sendiri ini ya.
bisa lebih bahaya daripada godaan setan. Makanya dalam hadis disebutkan innan nafsa ahbas min sab'ina syaitanan. Sesungguhnya nafsu itu apa ya, diri kita ya. Nafsu itu lebih buruk dibandingkan 70 setan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau setan ya, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, minta perlindungan sama Allah dengan ayat kursi dan sebagainya ya, setan pergi. Lemah setan itu ya. Sedangkan nafsu ya diri kita sendiri ya. Makanya saat seorang bisa mengendalikan nafsunya, dia jadi orang yang paling sukses ya. Paling sukses itu kapan? Ketika dia kenal diri ya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Sahajalmi anu uninga kanyalirana, matak si jalmi eta bakal uninga ka pangeranna. Siapa yang kenal sama dirinya, sama nafsunya, dia bakal kenal Tuhannya. Maksudnya kenal apa? Kekurangannya, cara mengatur dirinya, cara mengontrol dirinya. Banyak orang yang gak bisa kontrol diri dari emosi ya, untuk dibimbing untuk mencari ridho Allah dalam ketaatan, dalam iman dan takwa ya. Ya diri kita sendiri nih ya, kadang-kadang gitu, yang kadang-kadang mencelakakan diri kita sendiri, menzolimi diri sendiri ya. Ya makanya ini masya Allah subhanallah ya. Ternyata diri kita sendiri kadang-kadang suka nyalakain kita ya. Yang nyalakain kita siapa? Ya diri kita sendiri ya. Makanya nih disebutin sama Allah, kita minta perlindungan sama Allah dari keburukan diri kita sendiri. Amin. Nah, baru beliau nyebutin anna sholata imaduddin. Sesungguhnya sholat itu adalah imaduddin, pondasi agama. Wa ajallu mabadil Islam al-khamsi ba'da syahadatain. Dan sholat merupakan tiang-tiang Islam yang 5 setelah 2 kalimat syahadat. Jantan jadi sholat ini memiliki peran yang amat penting. Wa mahalluha minadin mahallu ra'si minal jasad. Di mana posisi sholat itu dalam agama seperti posisi kepala di dalam jasad kita. Kira-kira kalau ada tubuh tanpa kepala bisa hidup gak? Ya, Ibu ngerobol naon ya teh. Nah, kira-kira bisa nggak? Orang matanya ada di situ, hidungnya ada di situ, ya, lisannya ada di situ, ada di kepala, telinganya ada di kepala, bahkan akalnya, otaknya ada di kepala. Sehingga penting banget ya, disebutin kata Habib Haddad, posisi sholat itu di dalam agama seperti posisi kepala di dalam jasad. Kacida pentingna. Oh, teka bayang lah ya. Bisa gimana hidup tanpa kepala ya. Fakama annahu la hayata liman la ra'salahu. Maka sebagaimana tidak ada kehidupan bagi orang yang enggak punya kepala. Fakadzalika la dina liman la sholata lahu. Maka begitu juga tidak ada agama ya, bagi orang yang tidak sholat ya. Kadzalika warada fil ahbar. Demikianlah yang disebutin ya, dalam habar-habar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam Quran ya, dan apa yang disebutin oleh para ulama. Ja'alanallah, semoga Allah jadikan kita jadikan kami wa iyyakum dan kalian semua minal muhafizin 'alas shalah. Di antara orang yang suka menjaga salat. Nah, didoakeun deui ku Habib Haddad. Al-muqiminalaha, dan termasuk orang yang suka mendirikan salat. Al-khasyiina fiha. Ya tuh lawaka ngobrol. Al-khasyiina fiha, dan semoga Allah jadikan kita termasuk yang khusyuk di dalam salat kita. Ad-daimina 'alaiha, dan orang yang selalu langgeng dalam menjaga salat. Amin. Fa bizalika amarallahu ibadahu. Karena dengan itu semualah Allah memerintahkan hamba-hambanya al-mukminin yang beriman fi kitabihi, di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Wa bihi, dan dengan itu juga ya, dengan sifat-sifat mendirikan salat, jaga salat, khusyuk dalam salat,
langgeng terus salat. Nah, itu Allah mensifatkan faqala azza min qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat yang 5 waktu. Nah, terlebih lagi salat yang wusta, salat pertengahan. Salat pertengahan itu apa? Entar bakal disebutin. Jadi hilaf ulama. Aya anu nyebatkeun, ada yang sebagian yang menyebutkan salat wusta itu salat subuh. Ada yang nyebutin salat zuhur. Ada yang nyebutin salat asar. Ada yang nyebutin salat maghrib ataupun salat isya. Pintar pendapat yang paling kuat yaitu yang disebutin sama Siti Aisyah adalah sholat asar. Jadi diperintahkan oleh Allah dalam surat ini, dalam ayat ini, agar kita jaga sholat 5 waktu. Langkung deui sholat anu wusta, sholat pertengahan. Nyata menurut Siti Aisyah mah nyata sholat asar. Ini nunjukin sholat asar punya keistimewaan yang tersendiri. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah pada Allah, khusyuk, berdoa dengan di saat kita sholat. Fas sholawat hiyal maktubatil khamsi. Maka sholat-sholat yang dimaksud tadi dalam ayat tadi surat Al-Baqarah 238 adalah sholat wajib yang 5 waktu, yaitu zuhur, az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya wa subuh. Itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Fatilka hiya shalawatul lati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwali madama yaqil. Maka salat itulah, salat 5 waktu ini yang enggak boleh bagi seorang muslim pun, satu pun orang muslim tidak diperkenankan untuk meninggalkan satu pun daripada salat 5 waktu tadi di berbagai keadaan selama dia masih berakal. Selama akalnya masih ada, dia enggak boleh ninggalin salat walaupun dia sehat. Saat sehat tentu, nggak sehat pun nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, berbaring nyamping, nggak bisa berbaring nyamping, terlentang, nggak bisa gerak, pakai isyarah. Selama akalnya bisa jalan, wajib dia sholat. Ini saking pentingnya sholat. Kadang kalau amalan-amalan lain bisa diringankan, tapi kalau sholat saking pentingnya nggak bisa, tetap harus dikerjakan. Sekalipun kita berbaring di atas pembaringan udah nggak bisa apa-apa misalkan, tapi akalnya masih jalan, nggak bisa gerak apa-apa, stroke misalkan, atau kalau stroke akalnya masih jalan nah kira-kira akalnya masih jalan, dia bisa dengan membayangkan sholat. Kalau bisa ngucapin, kalau nggak bisa ngucapin ya dengan membayangkan gerakan sholat, gitu. Saking pentingnya sholat. Apalagi ini kadang-kadang nih yang disayangkan di saat orang sakit malah ninggalin sholat. Mungkin waktu itu adalah waktu terakhir dia berpisah sama dunia. Padahal waktu itu adalah waktu yang terpenting untuk dia jaga sholat. Waktu penentuan. Betapa banyak mungkin muslim-muslim suka ghaflah, suka lupa gara-gara sakit, lupakan sholat. Padahal itu waktu penentuannya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sekalipun keadaannya seberat apapun keadaannya, jangan pernah tinggalkan sholat. Selama kita masih berakal, kita diwajibkan untuk sholat. Walau balagha bihil ajzu wal maradu ila aqsa ghayati. Walaupun jadi sholat itu wajib untuk dikerjakan dalam keadaan apapun selama berakal. Walaupun kelemahan dia, kecapean dia, keletihan dia, sakit dia sampai ke puncak keadaan yang paling sulit, sakit paling sulit, lemes paling lemesnya, tetap wajib sholat. Nggak ada alasan nuju leuseuh tetiasa kekeh weda sholat mah kekeh wajib. Was sholatul wusta, itu sholat 5 waktu. Nah, lalu yang disebutin dalam ayat tadi was sholatul wusta, apa sholat wusta? Sholat tengah artinya. Hiyal asru adalah sholat asar, kama warada bihil hadis, sebagaimana yang diriwayatkan yang datang daripada hadis sahih. Hasallah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sholat asar ini bizikri, dengan penyebutan, padahal udah masuk 5 waktu tadi, tapi kok disebut ulang lagi dengan sholat wusta, sholat pertengahan. Langkung deui mun sholat anu tengah. Bukan berarti yang lain nggak wajib, yang lain wajib, udah jelas nggak ada alasan. Apalagi kalau sholat asar. Kenapa kok disebutin 2 kali? Dalam gabungan, dalam pemisahan. Li ziyadatil fadli wa syaraf. Karena
keutamaan sholat asar yang lebih ya, dan kemuliaan sholat asar yang lebih dibandingkan sholat-sholat yang lain. Wadzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam, dan hal tersebut sangat dikenal, sangat diketahui dalam Islam. Hatta balagona, sampai datang kabar pada kita semua, fi sababi nuzulil rukhsah fi sholatil khauf, dalam penyebab turunnya keringanan dalam sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan kita cemas, takut, khawatir. Lagi perang di hadapan musuh. Sementara sholat waktu sholat sudah datang. Harus sholat. Lagi jihad aja, lagi berkecamuk perang pun tetap kita wajib sholat. Komodoi ataupun santai banyak. Nuju sholat kekeh wajib sholat. Apalagi kalau kira-kira nggak perang. Nah ini turun sholat berkaitan tentang sebab turunnya keringanan dalam sholat khauf. Jadi dulu kalau sholat khauf beda ya tata caranya. Ketika turun syariat kemudahan khusus dalam sholat keadaan genting, diantaranya lagi perang. Annal muslimin kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat, bahwa satu waktu kaum muslimin yaitu para sahabat Nabi sedang bersama Rasulullah di sebagian perang, di salah satu perang. Fa shalla bihim alaihi salatu wassalam salat az-zuhri alal wajhil ma'hud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhurnya sesuai dengan salat zuhur yang biasa pada salat zuhur, waktu salat zuhur. Wa kanal musyrikun qariban minhum yarawnahum, di saat itu orang musyrik dekat banget sama mereka. Konyol kan ya, bisa-bisa lagi sholat mungkin ditusuk, mungkin disiramin panah ya, dihujanin sama panah dan sebagainya, mungkin ditebas lagi sholat zuhur. Itu sholat zuhur biasa aja ya. Nah saat itu orang musyrik sudah dekat posisinya dengan kaum muslimin. Mana tadi? Falamma faragu min sholatihim, maka tatkala kaum muslimin dan Rasulullah sudah beres dari sholat mereka, qala ba'dul musyrikin, berkata sebagian musyrikin, lau aghartum alaihim wahum fi sholatihim la asabtumuhum. Ngomong nih sesama musyrik, sesama orang kafir, musuhnya. Seandainya kita akalin, kita tipu mereka, kita perdaya mereka saat mereka lagi sholat, kita hajar aja mereka lagi sholat, kita serang aja lagi sholat, nih saya kita bakal menang nih ya. Ngomong gitu mereka ya. Wah iya zuhur, tadi pas nuju zuhur orang-orang lagi pada sholat semua, ntar coba lihat mungkin pas asar mereka sholat, udah kita serang waktu sholat aja. Kalau lagi sholat kita serang, kita bisa menang nih kata orang musyrik saat itu. Faqala baqiyatul musyrikin, maka sebagian musyrikin bilang, innalahum ba'da hadhihi sholat sholatan hiya habu ilaihim min abaihim wa abnaihim ya'nunal asr. Tapi ada sebagian orang musyrik yang faham tentang tingkah orang muslim. Dia bilang gini, waduh, sesungguhnya mereka ini yaitu orang muslim, setelah sholat ini ada satu sholat yang mereka cintai, lebih mereka cintai dibandingkan ayah anak mereka, lebih mereka sayangin, lebih mereka sukai dibandingkan anak dan orang tua mereka. Nah, yang mereka maksud adalah sholat asar. Itu sahabat Nabi sangat senang, sangat jaga, sangat cinta pada sholat asar. Sampai orang musyrik juga tahu tuh mengenai kecintaan para sahabat Nabi pada sholat asar. Fanazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sholatil khauf. Maka saat itu malaikat Jibril turun menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat keringanan sholat khauf. Caranya beda. Dimana antar macam-macam ada caranya, sampai berapa 12 riwayat kalau nggak salah. Di antaranya yang dipilih sama Imam Syafi'i ada 4 cara sholat khauf. Jadi entar berjamaah, sholatnya berjamaah tetap. Entar sebagian jaga, sebagian sholat, tapi semuanya dalam jamaah. Jadi gitu ibu ya. Ntar ada berapa baris, ada berapa soft depan ntar jaga, yang di belakang melaksanakan sholat 2 rakaat misalkan ya. Kalau asar kan 2 rakaat dulu, udah beres Rasulullah bersama yang 2 rakaat, Rasulullah nunggu lagi yang lain, langsung yang jaga tadi gantian, yang udah 2 rakaat langsung buru-buru beresin, udah beresin 2 rakaat Rasulullah nunggu tuh,
Ntar yang 2 rakaat belum ikut langsung pindah. Jadi ganti-gantian sepertos jadi seperti orang jaga-jaga gitu ya, seperti sip-sipan sholatnya. Nah, itu sholat khauf. Sholat khauf. Ntar caranya macam-macam, ada caranya di kitab fikih rinciannya. Nah, itu turunnya sholat keringanan sholat khauf ketika sholat asar. Nah, mana tadi? Fanzur kaifa sara fadlu hadhihi sholat anil asra ma'luman hatta lil musyrikin. Maka kata Habib Haddad, coba perhatikan bagaimana posisi sholat ini, yaitu sholat asar, itu dikenal sama orang musyrik sekalipun. Orang musyrik aja tahu bahwa para sahabat Nabi sangat perhatian sama sholat asar, sangat cinta sholat asar, sampai orang kafir aja tahu, saking pentingnya, saking dikenalnya tentang keistimewaan sholat asar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, unibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Kembali bertaubat, mereka kembali bertaubat keadaan mereka, wattaquhu, dan mereka bertakwa pada Allah, wa aqimus shalah, dan mendirikan salat, wala takunu, dirikanlah salat, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah. Fal inabah, maka yang dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 31 tadi tentang inabah, munibina ilaih, sifat-sifat orang muslim. Mereka itu inabah. Inabah itu apa? Hiyar ruju ilallah, yaitu selalu kembali sama Allah. Ya, kita ini hidup di dunia pasti ada kurang lagi, jauh lagi dengan dosa kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sifat muslim yang baik, dia selalu kembali manakala dia jauh dari Allah. Selalu balik. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti buat salah. Kata Rasulullah. Tapi sebaik-baiknya orang yang buat salah adalah selalu balik sama Allah, balikan, langsung PDKT lagi sama Allah, langsung rujuk lagi sama Allah, nggak lama-lama, langsung damai lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Eta anu dimaksud inabah. Eta anu dimaksud di ayat tadi munibin, selalu kembali kepada Allah. Lagi salah buru-buru istighfar. Tadi buat salah, buat dosa, buru-buru taubat sama Allah, itu inabah. Ruju ilallah, kembali kepada Allah. Karena hakikatnya kita dari Allah. Dosa yang buat kita menjadi jauh dari Allah, dosa yang buat kita terhijab, terhalangi dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah yang khusus. Nah, untuk itu biar kita bisa kembali sama Allah dengan damai sama Allah, dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan memohon maaf, mengakui kesalahan kita, sadar, menyadari bahwa itu kesalahan, minta maaf sama Allah, dan kembali ibadah sama Allah, melakukan amal-amal kebaikan. Wat taqwa, lalu yang dimaksud takwa tadi dalam ayat tadi, hiyal khasyah minallah, itu takut pada Allah. Wal iqamatul shalah, adapun yang dimaksud iqamatus shalah, dirikan salat dalam ayat tersebut, hiyal ityanu biha alal wajhil ladzi amarallahu bihi, yaitu melaksanakan salat menurut cara yang telah diperintahkan oleh Allah, bukan salat asal-asalan. Itu yang disebut iqamus shalah, mendirikan salat. Maksudnya apa? Itu mendirikan salat, melaksanakan salat dengan cara-caranya yang benar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang, mungkin masih banyak orang yang meninggalkan salat. Tapi dari yang melaksanakan sholat pun kadang-kadang masih ada yang tidak memperhatikan syarat rukun dan pembatalan sholat. Nah ini ya penting nih ya. Perhatikan bagaimana syarat sholat kita, rukun sholatnya dikerjain enggak, syarat sholatnya dipenuhin tidak, pembatalan sholatnya dijauhin tidak. 3 aja yang dimaksud iqamus sholat tuh ya. Pokoknya syarat sholat pahamin, praktekin syarat-syarat sholat. Terus rukun sholat yang jumlahnya ada 17 kalau di Sapinah, apalin, praktekin. Lalu pembatalan sholat jumlahnya berapa tuh, apalin, lalu hindarin. Kalau kita sudah memahami syarat sholat, memahami rukun sholat, mengetahui apa saja pembatalan sholat, berarti kita sudah dimaksud, dan praktekan itu dalam sholat kita, berarti kita sudah dimaksud, sudah disebut orang yang mendirikan sholat. Misalnya sholatnya asal-asalan, ada sholat asal-asalan, nggak disebut mendirikan sholat tadi ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun.
Sungguh beruntung orang mukmin. Kata siapa? Kata Allah. Allah yang nyebutkin orang-orang mukmin itu beruntung. Bukan orang kaya dengan kekayaannya, bukan pejabat dengan jabatannya, bukan orang yang punya pengikut banyak dengan pengikutnya yang banyak, tapi orang mukmin yang beriman sama Allah, ini yang beruntung. Lalu siapa orang mukmin itu yang dimaksud sama Allah? Yang mukmin itu seperti apa sifat-sifatnya? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ciri pertama yaitu orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyuk. Satu, ciri yang dimaksud mukmin yang beruntung tadi. Kalau sholat khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kedua, ciri keduanya yang dimaksud mukmin yang beruntung, mereka yang anil lagwi mu'ridun, dari perkataan yang sia-sia, tindakan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, mu'ridun berpaling, artinya nggak peduli, nggak mengucapkan ucapan yang tidak berarti, ucapan yang sia-sia dijauhin. Dua, jadi ucapannya terjaga, sholatnya dijaga dengan kekhusyuan, lisannya dijaga dari ucapan-ucapan yang tidak penting, apalagi yang haram. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ketiga, dan mereka yang terhadap zakatnya mengerjakan, menunaikan, bayar zakat saat ada kewajiban zakat. Kalau zakat mah ada nisabnya. Kira-kira nggak ada nisabnya berarti ya nggak wajib zakat ya. Terus yang selanjutnya sifat keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang Allah larang, dari zina, dari liwat, dari kalau perempuan sama perempuan disebut apa? Lesbian ya. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya tasahuk. Kalau umat Nabi Lut, dosa zinanya cuman antara laki-laki sama laki-laki, di luar yang lawan jenis. Untuk umat Rasulullah ada tambahan lagi, ada tasahuk, perempuan sama perempuan. Bahkan sekarang mah ada sama hewan ya, ada sama bangke, ada sama macam-macam ibu. Rupa-rupi itu maksiatnya. Intinya dalam semua maksiat apa namanya, maksiat kemaluan dia jauhin ya. Mau zinahnya, mau homonya, mau apa lagi tuh, mau lesbiannya, mau dirubah kemaluannya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, aredan namanya ibunya macam-macam rupi-rupi. Entar ada yang suka, kadang-kadang suami istri pengen cari macam-macam nih bu ya, pengen cari rekan di kamar gitu, minta temenin sama orang lain yang bukan muhrim. Zaman sekarang ada ibu kayak gitu ya. Jadi yang bukan pasangannya dilibatkan dalam rumah tangga. Naudzubillah min dzalik. Tuh rupa-rupi ibu aya mah ya. Yang mungkin dulu nggak kepikirkan sekarang ada terjadi. Dulu kita nggak ngebayangin ini, ternyata sekarang terjadi. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Nah, seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang beruntung, yang disebutin nama Allah, dia jauh dari perbuatan maksiat farji tadi. Terus illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali mereka dia jaga farji mereka, kecuali pada istri mereka atau dari hamba-hamba mereka. Nah, maka kalau mereka melepaskan hasratnya sama istri atau budaknya, enggak masalah di situ ya. Fa innahum ghairu malumin, maka hal tersebut tidak tercela. Maksudnya selain kepada istri, kepada hamba saya, tapi hamba saya sekarang enggak ada ya. Famanib taqa wara azalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang ingin selain pada yang tadi disebutin pada suami, pada istri atau pasangannya, maka hal tersebut adalah hal-hal yang menunjukkan permusuhannya sama Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Lalu sifat yang selanjutnya, orang yang terhadap amanatnya, terhadap janjinya menjaga. Kalau janji dipenuhin, kalau amanat dijaga sama dia. Nah, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Penutupnya, dan orang-orang yang terhadap sholatnya mereka selalu jaga. Sholatnya dijaga, zuhur dijaga, asar dijaga, maghrib dijaga, isya dijaga, subuh juga dijaga.
laki-laki ada tambahan Jumatnya dijaga gitu. Nah, ini yang dimaksud mukmin yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Sanes ku harta, sanes ku jabatan, sanes ku seueurna pengikut, sanes ku macam-macam bukan, tapi yang dinilai beruntung itu yang tadi disebutin. Salatnya khusyuk, lisannya terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak berarti apalagi yang haram, zakatnya dilaksanakan, terus farjinya dijaga, terus amanat dan janjinya dijaga, ditunaikan amanatnya, janjinya dilaksanakan, dan sholatnya dijaga. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Di saat Allah menyebutkan kecelakaan bagi semua orang celaka, Allah lanjutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 23-22, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, yang suka sholat. Siapa yang suka disebut orang yang maksud selamat dari kecelakaan, yaitu sholatnya kayak gimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun, itu yang sholatnya mereka dawam, nggak pernah ditinggalin, terus senantiasa. Kalau ketinggalan, mungkin pernah ketinggalan, ya dikodok sholatnya. Jangan mikirin sholat sunnah dulu kalau kira-kira kodon masih ada, ya. Sebagai ulama nyebutin haram kita melaksanakan sholat sunnah kalau kita ada kodoan sholat, ya. Kira-kira aya kodok sholat tuh, aya pernah dilangkungkan ke kapungkur, ya dikodok, dibayar utang itu, ya. Kadang-kadang kita merasakan sumpek suntuk banyak masalah, ya. Ngurusin ini nggak tembus, ngurusin itu nggak tembus. Jangan ada kewajiban kita yang nggak pernah yang belum diberesin. Ya sekarang alhamdulillah insya Allah, ya, banyak di antara kita sudah jaga sholat 5 waktu. Tapi yang dulu kan itu kewajiban juga, ya. Nggak pernah, kira-kira pernah ditinggalin, ya dikodok, ya, kena dikodok. Gitu oge puasa, nah gitu oge zakat misalkan pernah wajib, ya dikodok zakatnya. Gitu juga misalkan haji atau yang lain, apapun yang menjadi kewajiban, ketika ditinggalkan buru-buru, diberesin, nah, cicil lah. Kira-kira banyak dulu yang ninggalin, yang ketinggalan daripada sholat 5 waktu misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya dicicil, jangan leha-leha aja, ya. Kadang-kadang kita suka salah nih dalam urusan sunnah, rajin luar biasa, yang kodok nggak dikerjain. Nah, ya salah posisinya. Langkung penting mana, kodok atau sunnah? Kantosnya jelas aja, lebih penting mengkodok yang wajib dibandingkan melaksanakan sunnah. Perhatikan, ya. Udah tinggalin dulu nggak apa-apa, sementara kita ninggalin yang sunnah, maksudnya biar yang wajib kita beresin dulu, ya. Nah gitu, fastasnahum min nawil insanil makhluk alal hala wal jaza minasy indamas syarri lahu, ya. Jadi di ayat sebelumnya, innal insana khuliqa halua idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan umumnya sifatnya panikan, takut-takut, gelisah, galau, dikit-dikit galau. Memang sifat dasarnya begitu manusia. Wah, urang mah kieu, aduh kieu, gendingan kitu. Wah, ada aja macam-macam, ya. Wa iza massahu syarru jazua. Kalau menimpa mereka satu keburukan, jazua, mereka keluh kesah, cemas, gelisah, resah. Nah, itu ayat sebelumnya, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Yang sholat enggak termasuk orang yang suka keluh kesah, suka panik. Tenang dia. Inda masih syarilahu, di saat tersentuh, ya, di saat terkena satu keburukan, ya. Maksudnya saat mendapat musibah, dapat kesulitan, dapat masalah, dia tetap tenang, orang yang menjaga sholatnya dengan dawam. Wal man'u inda masil khairilahu, dan idza masahul khairu manwa, kalau terkena kebaikan manwa, dia menolak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau musallin yang enggak, ka'annahu subhanahu yaqul, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, innal musallin alal haqiqah laisu mimman yahla'u wa yajza'u wa yamna'u. Orang yang sholatnya udah benar, pasti mereka nggak bakal suka keluh kesah, pasti mereka nggak bakal cemas, gelisah, suka
mengeluh-ngeluh terus, pasti mereka bukan orang yang suka menolak untuk melakukan kebaikan. Itu pernyataan yang dipetik kata Habib Haddad dari ayat tersebut. Qultu li anna hadhil awsaf minal munkar. Kenapa kata Habib Haddad? Karena sifat tadi yaitu halu, jazu sama manu. Halu itu takutan, gelisah, takut sama ini, takut miskin, takut macam-macam lah, banyak kegelisahan. Apa ya bahasa Sundanya? Sieun, loba kasieun gitunya. Loba kasieun. Terus cemas, gelisah, suka ngeluh terus. Terus manu tadi ya, menolak dalam kebaikan. Karena 3 sifat ini kata Ibnu Haddad merupakan sifat munkar. Enggak mungkin orang yang sholat melakukan hal yang munkar, sebagaimana qad qala ta'ala wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan jelek, goreng, zina dan sebagainya, maksiat, wal munkar dan kemungkaran. Kalau dia jaga sholatnya, pasti dia terjaga, bakal diraksa ku Gusti Allah dari perbuatan-perbuatan anu teu sae, perbuatan-perbuatan anu kinten-kinten janten maksiat, janten mungkin mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu. Dijaga orang yang sholat tadi. Kalau kita mau hidup kita rapi, jaga sholat kita. Wala dzikrullah akbar, dan sholat itu merupakan zikir Allah yang paling besar. Orang bisa zikir dengan berbagai macam jenis zikir, tasbihnya, tahmidnya, segala macam. Tapi nggak ada zikir yang lebih besar dibandingkan sholat 5 waktu. Janten zikir nu pang ageungna, pang akbarna nyaeta sholat anu 5 waktu. Fal musallil mukim, maka seorang yang sholat dan mukim li sholat, dirikan sholatnya, bukan sembarang ngerjain, tapi sholatnya didiriin. Kama amarallah wa rasuluh, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Gimana sholat yang mesti dikerjakan? Tanhahu sholatuhu an fi'li ma yakrahullahu minhu. Pasti sholat tadi bakal ngejaga dia dari perbuatan yang kira-kira bakal dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Mislu hadhihi sifatil mazkurah wa ghairiha minal makari. Seperti sifat yang tadi disebutin, suka keluh kesah, banyak keluh-keluh, itu kan jelek ya. Itu juga bakal menjaga dia dari perbuatan-perbuatan itu. Contoh aja, masih banyak contoh-contoh lain. Wa qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW bersabda, kita beres penutupnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian dulu lihat aku salat, kata Rasulullah. Jadi salat harus seperti yang Rasulullah lakukan. Fal musolli alal itba wal iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati, maka orang yang salat salatnya mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus tahu dong. Kita kan nggak ketemu sama Rasulullah, kita kan nggak lihat Rasulullah. Bagaimana? Ya belajar. Ketika mau ngerjain sholat, ya harus tahu ilmu sholat. Sholat gimana syarat-syaratnya, bagaimana rukunnya, bagaimana pembatalannya, fahamin semua, praktekkan dalam sholat kita. Jadi Rasulullah perintahkan sama kita, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat pada para sahabatnya. Kalau sahabat Nabi kan lihat, jadi tahu bagaimana sholatnya Rasulullah. Jadi sholat yang diperintahkan adalah sholat yang seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alal wajhil ladzi naqalathu ulamaul ummah minas salafi wal khalafi radhiyallahu anhum. Itu atas cara yang telah dijelaskan oleh para ulama umat ini, baik ulama terdahulu atau ulama belakangan. Huwal musallil ma'dud indallah minal muqimin lis-shalah wal muhafizin. Nah, itulah orang yang sholat yang pakai cara yang dijelasin oleh para ulama dalam kitab-kitab para ulama. Itu yang dimaksud, yang dianggap di sisi Allah termasuk orang yang muqimina lis-shalah, orang yang dirikan sholat, wal muhafizina sholat, dan orang yang muhafiz, orang yang jaga sholat. Jadi yang dirikan sholat, yang jaga sholat, yaitu yang melaksanakan sholat sesuai dengan bimbingan para ulama, mengambil dari riwayat-riwayat yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibunya tentang kedah, wajib, harus, kudu. Kalau sholat bukan sholat asal-asalan. Sholat harus penuhin syaratnya. Sholat harus laksanakan rukun-rukunnya. Sholat harus jauhin pembatalannya. Sakitu nubi katur, kirang langkung minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.